Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا ومرشدنا ومربينا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين. إخوة الإيمان جماعة مسجد بيت السلام رحمكم الله. Alhamdulillah, kita awali dengan bersyukur dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita hari ini. Kita hadir di masjid untuk beribadah. Mari kita lanjutkan dengan kajian Al-Islam. Karena dunia sekarang ini dunia yang menuntut kita lebih Islam. Dunia sekarang adalah dunia yang serba terbuka. Kecanggihan teknologi ini, saudara-saudara sekalian yang dihormati, tidak bisa membahagiakan orang. Kecanggihan teknologi itu hanya bisa membuat hidup ini lebih cepat, hidup ini lebih nyaman, tapi banyak sekali rawannya. Artinya apa? Di dunia modern seperti sekarang ini, kita dituntut untuk lebih kuat imannya. Maka belajar agama seperti ini harus ditingkatkan. Mari kita manfaatkan ini pagi hari ini. Ini banyak yang ngantuk ini ya. Masih segar ya. Mari kita manfaatkan. Waktu pagi ini barokahnya luar biasa ya. Jadi kalau orang itu punya kebiasaan habis sholat subuh tidur, dan ini banyak, itu rugi. Karena ini setelah subuh ini sampai syuruk, itu Allah memberi pembagian rezeki. Rasulullah pernah membangunkan putrinya yang tertidur setelah subuh. Kata Rasulullah, bagaimana kamu tidur ini? Ini waktunya Allah membagi rezeki, membagi barokah ya. Maka banyak umat Islam ini yang kalah dengan orang lain dalam berbisnis ya. Kadang-kadang bukanya toko itu jam 10 gitu ya. Habis subuh tidur. Lah tauke di pabean di mana-mana sudah buka itu, Pak. Jadi mereka mendapatkan barokahnya pagi ini, kita nggak dapat. Apalagi yang terlambat sholat subuhnya, rugi sekali. Maka saudara, Rasulullah SAW ini sudah 15 abad yang lalu ya, hadis ini itu mengingatkan kita, kata beliau dalam hadis sahih, sayati yaumun ala ummati al-masiku ala dinihi kal-masik alal jamr. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan datang waktunya, kata Nabi, umatku hari-harinya itu ya seperti kita lihat sekarang ini ya. Setiap hari kita melihat semua macam-macam urusan di handphone kita. Bismillahirrahmanirrahim. Antara bohong dan benar campur jadi satu, antara baik dan tidak baik semuanya dijadikan satu. Fitnah, orang bohong, macam-macam di sini, Pak. Walaupun juga banyak pengajian, banyak orang memberi nasihat dan sebagainya ya. Tapi yang lebih menarik itu justru yang seperti itu yang saya sebutkan tadi. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah, al-masiku ala dinihi, orang yang ingin beragama, memegang agamanya ini supaya sesuai syariat ya. Kal-masik alal jamr, seperti orang membawa bara api, enggak betah, Pak. Coba perumpamaannya Nabi ini.
Kita ini memerlukan api setiap hari untuk masak, tapi panas itu. Kalau kita nggak hati-hati ya kita sakit semua. Nabi mengatakan al-masiku ala dinihi kal-masik alal jamr. Seperti orang yang pegang bara api itu, artinya harus kuat dan harus bisa punya tekniknya supaya kita tidak salah. Maka saudara-saudara, untuk bisa kita ini menanggulangi berbagai macam gelombang teknologi canggih ini ya, agar kita bisa memanfaatkan tapi tidak tenggelam. Yang perlu diperhatikan pertama itu kualitas hati kita sebelum kualitas badan kita. Kita sholat subuh ini itu supaya hati kita jernih. Selain memang itu kewajiban ya. Jadi kalau kita setiap subuh itu sholat di masjid, itu bukan hanya dapat pahala, juga dapat perlindungan dari Allah. Semakin kokoh, semakin hari imannya semakin kuat. Maka selain kita menjaga sholat kita tentunya, sholat kita harus semakin kita kuatkan. Kita jaga, syukur kalau bisa setiap hari itu sholat di masjid. Ini istimewa ya. Selain itu saudara, hati ini perlu dibersihkan terus. Rumah saja kalau dibiarkan tidak diurus, rusak rumah itu. Apalagi hati. Dan Allah menciptakan kalbu manusia ini yang disebut hati. Hati itu dari bahasa Inggris heart, tapi bahasa Arabnya, bahasa Qur'annya al-qalb. Makanya doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi supaya mantap agamanya ini Rasulullah SAW, yang orang yang paling mengerti agama, orang yang tidak bermaksiat, orang yang dilindungi oleh Allah, tutur katanya wahyu, tapi selalu berdoa. Itu Rasulullah SAW. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu doanya Nabi setiap hari. Wahai Allah yang menggerakkan hati manusia, gerakkan hati kami selalu berada di atas rel yang benar. Sebab saudara-saudara, walaupun kita sudah sholat, walaupun kita sudah berusaha untuk beribadah, dunia sekarang ini licin sekali. Sehingga bukan tidak mungkin orang yang tadinya santri kemudian oleh Allah dikasih ujian uang banyak, dikasih ujian jabatan, tergelincir. Bahkan dikasih ujian ilmu. Kenapa kok bengong terus ya? Dikasih ujian ilmu pun, kata seorang ulama, la tahsabanna al-ilma yanfa'u wahdahu ma lam yutawwaj rabbuhu bi khalaqi. Jangan Anda kira ilmu itu bisa berguna dengan sendirinya. Perlu dikasih mahkota namanya akhlak. Akhlak itu agama. Agama dengan akhlak itu jadi satu. Rasulullah bersabda ad-dinu husnul khuluq. Agama itu adalah akhlak yang mulia. Maka kalau orang setiap hari sholat, berpuasa, menunaikan ibadah haji, lalu akhlaknya tidak baik, suka mengganggu orang, sombong, suka menghasut, itu akhlak-akhlak yang rusak, itu seperti itu. Ya, tidak sopan misalnya, ya seperti ini nggak bisa lulus nanti. Sehingga ada cerita yang terkenal itu, seorang ibu di zaman Rasulullah, santri sekali, dikatakan ibu itu qawwamah, sawwamah, qawwamah, suka sholat malam, tahajud, suka puasa sunnah, Senin Kamis puasa ya. Tapi disampaikan pada Rasulullah, ibu ini ghairu annaha tu'di jiranaha bilisaniha, tapi sayangnya ibu ini suka mengganggu tetangganya, suka berbicara yang menyakitkan hati orang lain ya. Artinya akhlaknya tidak baik. Nabi mengatakan da'uha innaha min ahlin nar. Na'udzubillah min dzalik. Tinggalkan ibu itu, jangan ditiru maksudnya ya.
Dia itu bukan orang surga itu. Karena apa? Karena akhlaknya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang paling penting bagi kita ini sesudah kita sholat, sesudah kita memenuhi kewajiban-kewajiban, kata para ulama, afdalul ibadah ba'da ada'il faridah talabul ilm. Ibadah yang paling mulia sesudah kita menunaikan kewajiban-kewajiban sholat, puasa dan sebagainya itu adalah belajar agama seperti ini. Sebab agama ini kalau tidak dipelajari, bagaimana kita bisa beribadah dengan benar? Sehingga ada seorang ulama mengatakan, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal kita. Anda mau sholat, harus mengerti bagaimana sholat yang benar. Apalagi mau haji. Saya beberapa kali mengamati jamaah haji itu, banyak yang tidak paham bagaimana beribadah dengan baik. Karena ya memang kalau kesiapan haji itu hanya manasik 1-2 kali nggak cukup. Haji itu yang lebih penting, selain fisik harus kuat, hatinya harus bersih, otaknya juga dipenuhi dengan ilmu agama, bagaimana cara Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah dalam hadis mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu sholatlah seperti kamu melihat saya sholat. Ketika haji Rasulullah mengatakan, khudu anni manasikakum. Kamu lihat ini manasik ini, kamu contoh, kata Nabi. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu diperhatikan luar biasa oleh para sahabat, didengarkan, dipraktekkan, diajarkan, diteruskan oleh para ulama sampai kita sekarang ini. Sehingga dikatakan al ulama waratsatul anbiya, bahwa ulama itu adalah pewarisnya Nabi yang mengajarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan oleh para ahlul ilm, laulal ulama la asbahna kamal bahaim. Kalau misalnya enggak ada ulama, ya kita seperti hewan-hewan itu. Enggak ngerti bagaimana berbuat baik, enggak ngerti bagaimana berakhlak, bagaimana beribadah. Bahaya sekali. Nah, untuk itu saudara, saya sampaikan pagi hari ini cara untuk memperbaiki hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini tidak sulit, mohon diperhatikan ya. Kalau istilah dalam Islamnya mengolah hati kita ini ya, itu ada yang disebut takhalli wa tahalli, kemudian wa tajalli. Saya ulangi ya, takhalli pakai kha, takhalli, kemudian tahalli, tajalli. Takhalli ini apa? Membersihkan dulu. Jadi seperti halnya kalau kita ini mau menghias rumah begitu ya, nggak mungkin rumah kotor dihias kan? Misalnya mau pasang pigora, mau ngecat apa, ya mesti dibersihkan dulu. Ya kan? Hati kita lebih penting untuk dibersihkan. Gimana caranya membersihkan hati itu? Istighfar. Jadi ingat-ingat, takhalli itu membersihkan, mengosongkan hati kita. Manusia itu yang merusak itu adalah kalau sudah hatinya cinta dengan harta misalnya. Tiap hari karena hatinya cinta dengan harta, otaknya berpikir saya harus tambah kaya, saya harus tambah kaya, begitu terus. Walaupun punya uang triliun masih tetap tidak puas. Itu manusia. Kecuali mereka yang mengerti agama. Sehingga doa ahlus salaf, ulama'una itu berdoa jangan sampai diperdaya oleh harta. Allahumma la taj'alid dunya fi qulubina waj'alha fi aidina. Ya Allah, jangan diletakkan harta itu di hati kita, letakkan di tangan saja. Kita perlu harta ini, kita pegang harta ini untuk membuat kita masuk surga, itu artinya. Tapi sulit kecuali orang yang betul-betul beragama dengan baik. Jangan dikira orang kaya itu gampang ya.
Apalagi orang yang melarat, tambah sulit lagi. Itu dunia. Maka kalau kita pegang harta, lalu kita pakai agama, justru harta ini yang membuat kita ke surga. Semua orang ingin kaya. Kalau tidak ada kesiapan agama, dia mencuri, dia korupsi. Korupsi itu kan mencuri. Bahkan lebih parah dari pencuri itu, korupsi. Yang korupsi kadang-kadang orang kaya itu. Nah, inilah manusia itu, serakah. Jadi dia minta kaya, akhirnya karena kaya ini masuk penjara. Ini di dunia. Nah kalau di akhirat nanti gimana? La ilaha illallah. Kita perlu harta ini, tapi pakai rumusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takhalli, dibersihkan. Dan catat ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, jamaah Baitus Salam yang saya muliakan, ketika harta diletakkan di dalam hati, orang pasti kikir. Kikir, Pak. Dan kikir itu dibenci oleh Allah, tidak disuka. Gimana mau masuk surga? Ada sebuah hadis yang mengisahkan sesudah surga itu diciptakan, Allah berfirman di hadapan surga itu, takallami, wahai surga, coba kamu berbicara. Lalu surga mengatakan, qad aflahal mu'minun, telah sukses orang yang beriman. Enggak mungkin orang masuk surga tidak pakai iman. Beriman yang betul-betul beriman. Lalu di hadapan surga itulah Allah bersumpah, wa izzati wa jalali la yujawiruni fiki bakhil. Demi keagunganku dan kebesaranku, kata Allah, saya tidak mau bertetangga di surga dengan orang kikir. Kasihan orang kikir itu, Pak. Kasihan orang kikir. Makanya kita harus perang melawan hawa nafsu kikir itu. Anda kalau masuk di masjid ada kaleng infak, itu untuk membersihkan kekikiran. Nah kalau kita masih sulit berinfak, ya, apalagi kaya, sudah kaya, dikasih Allah banyak, tapi sulit berinfak. Ini harus minta tolong kepada Allah dan banyak beristighfar supaya bersih. Itu namanya takhalli. Khali itu artinya kosong, dikosongkan itu ya. Jadi makanya kalau orang ini habis sholat, salam, yang pertama diucapkan itu istighfar. Astaghfirullahaladzim, kan begitu tuh. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Supaya sholatnya itu diterima oleh Allah dengan segala kekurangannya. Sebab ketika kita sholat, hati kita kemana-mana. Untungnya Allah masih menerima itu, walaupun nilainya nanti beda-beda. Jadi kalau tadi ada berapa soft tadi ini? Subuh tadi ada 3 soft ya? Hah? 4 soft. Semuanya kalau dilihat kan sama itu, Pak. Tapi yang menentukan itu bagaimana khusyuknya. Ada khusyuk itu urusan hati. Ada yang mungkin ingat Allah 50%, ya, dapat nilai 50 dia. Ada yang ingat Allah cuma 10%, yang lainnya kemana-mana pikirannya ini, dapat nilai 10. Kalau nilai 100 itu Nabi ya. Jadi kita ini dalam sholat pun itu harus betul-betul berusaha. Jadi kalau saya ditanya bagaimana Pak caranya sholat khusyuk itu, saya bilang setiap akan sholat minta tolong kepada Allah supaya khusyuk. Begitu Pak. Itu jihad, itu sholat khusyuk itu. Dan itu dipengaruhi oleh hati. Makanya kalau sudah hati baik, semuanya baik. Kalau sudah hati tidak baik, walaupun orangnya santri, ya seperti ibu tadi yang saya ceritakan, di zaman Rasulullah ada ibu tidak masuk surga, suka berpuasa, suka tahajud, hatinya kotor. Itu yang pertama ya, takhalli, yang banyak istighfar. Para ulama mengatakan paling tidak Anda pagi 100 kali istighfar, sore nanti 100 kali istighfar. Setiap hari dibersihkan begitu Pak, tiap hari, insyaallah bersih. Yang kedua, tahalli. Tahalli itu menghias. Bagaimana menghiasnya itu? Dengan apa? Dengan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 100 kali dibaca. Saya dari rumah ke sini tadi sudah bisa ini 100 bisa.
Bawa tasbih kecil itu kan 33. 3 kali aja sudah 100 itu. Ditambah 3. Tidak sulit. Asal kita istiqomah. Setiap hari Bapak usahakan istighfar 100 kali, kemudian sholawat 100 kali. Apalagi pagi dan sore, jadi 2 kali pekerjaan, 2 kali. Luar biasa itu. Sholawat ini saudara, saya sering bicara tentang sholawat ini. Banyak orang yang belum memperhatikan sholawat dengan baik, ya. Bahkan saudara, ada hadis Nabi yang terkenal, biasanya dibaca pada waktu sholat tarawih itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf saya. Rasulullah itu pernah naik mimbar 3 kali begini. 1, 2, 3. Tempat khutbahnya beliau itu. Kemudian naik, Nabi mengatakan amin. Naik lagi amin. Naik lagi amin. 3 kali. Setelah selesai, para sahabat keheranan ditanya, kenapa Rasulullah kok tidak pernah melakukan itu? Kok mengatakan amin 3 kali? Lalu Nabi mengatakan, saya mengaminkan doanya malaikat. Kata Rasulullah. Ada 3. Malaikat mengatakan raghima anfuh. Lalu Nabi mengatakan raghima anfuh man adraka walidayhi kilahuma wa ahadihima walam yudkhilahil jannah. Celaka orang yang mendapatkan kesempatan hidup dengan orang tuanya sudah sepuh, dua-dua atau salah satu, dan dia tidak masuk surga karena tidak berbakti kepada orang tuanya. Celaka orang seperti itu. Yang kedua, Rasulullah mengaminkan itu. Yang kedua, raghima anfuh man adraka Ramadan hatta salakha walam yughfarulah. Celaka orang yang mendapatkan kesempatan bulan Ramadan sampai selesai dan dosanya belum dihapuskan. Karena tarawihnya tidak rapi, sholatnya, puasanya juga asal-asalan saja. Celaka orang itu, kata Nabi. Dan yang ketiga ini saudara ya, yang ketiga ini raghima anfu. Coba dicamkan. Raghima anfu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Celaka orang yang kalau mendengar saya diceritakan, Nabi diceritakan, ini dari tadi saya menceritakan Nabi. Lalu saya mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada dalam hati Anda itu? Ketika mendengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal ibn Rabah, Sayyidina Bilal, ketika Rasulullah wafat, dia tidak mampu lagi melaksanakan adzan. Karena tidak mampu mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayyidina Bilal mengatakan, saya setiap pagi Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Kata Bilal ibn Rabah, saya kalau pagi adzan, kemudian saya datang ke rumah Rasulullah. Rumah Rasulullah itu di depan masjid yang sekarang jadi makamnya itu rumahnya dulu. Lalu diketuk begini, as-salah ya Rasulullah, as-salah ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah keluar. Dan sekarang Rasulullah sudah tidak ada. Kata Sayyidina Bilal, ana muadzinir Rasul, saya ini juru adzannya Rasulullah. Sekarang sudah tidak ada Rasulullah. Jadi saya sudah selesai di tugas saya ini. Lalu Sayyidina Bilal berhijrah ke Syam. Syam itu jauh Pak, Syria. Karena apa? Setiap kali melihat masjid dia ingat Rasulullah, dia menangis. Setiap kali dia ingat perilaku dia dengan Rasulullah. Dan ini orang yang dicintai oleh Rasulullah, orang kulit hitam, orang yang dicampakkan oleh majikannya, menjadi orang yang sangat terhormat. Dan suaranya sudah ada di surga sebelum orang lain ada suaranya. Cuman Bilal ibn Rabah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermi'raj, kata Rasulullah, sami'tu daffa Bilal ibn Rabah fil jannah. Saya sudah mendengar itu langkahnya Bilal di surga ini. Bilalnya masih di dunia. Karena begitu besar cintanya kepada Nabi, dia berhijrah di mana? Ke Syam. Setelah lama, lalu Bilal bangun tidur menangis.
Ditanya oleh istrinya, dia, "Ma yubkika ya Bilal?" Kenapa kamu menangis? Lalu Bilal mengatakan, "Atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam." Tadi malam saya didatangi Rasulullah dan mengatakan, "Ya Bilal, ma hadzal jafa?" Kenapa kamu kok menjauhi saya, kata. Akhirnya Bilal bangun tidur pagi-pagi, menyiapkan kendaraannya. Kendaraannya itu onta, saudara. Dengan menangis dia berangkat ke Syam, dan itu perjalanan yang jauh. Tidak tahu saya berapa hari atau berapa bulan. Sampai juga dia ke Madinah. Sampai juga ke Madinah dia. Akhirnya sampai di Madinah, dia bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar, bertemu dengan Sayyidina Umar. Orang-orang kaget, senang sekali menerima Bilal ini. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Ya Bilal, adzin kama kunta tu'adzin." Kamu adzan sekarang ya, wahai Bilal. Lalu Bilal mengatakan, "Saya tidak mampu lagi adzan. Ana muadzzinir Rasul." Saya ini juru adzannya Rasulullah. Rasulullah enggak ada, saya enggak mau adzan lagi. Sayyidina Umar datang, "Ya Bilal, adzin ya Bilal. Kita ingin mendengar suaramu lagi." Sayyidina Umar minta begitu. Sayyidina Bilal mengatakan, "Ana muadzzinir Rasul." Yang terakhir datang Hasan wal Husain, cucunya Nabi yang masih usianya mungkin 7-8 tahun begitu, dua orang. Ketemu Bilal ini senang sekali. Dia ingat Rasulullah SAW. Dua anak ini dicium oleh Bilal. Kemudian Hasan wal Husain ini mengatakan, "Ya Bilal, adzin kama kunta tu'adzin li jaddi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dia diminta oleh Hasan wal Husain untuk adzan. Dia tidak bisa menolak. Akhirnya Bilal berdiri di tempat dia biasanya adzan itu, lalu menyuarakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya Bilal itu khas, sehingga dipilih oleh Rasulullah menjadi muadzin. Semua orang Madinah ini terkejut. Mereka keluar dari rumahnya mengatakan, "Bu'itha Rasulullah, bu'itha Rasulullah." Rupanya Rasulullah dibangkitkan ini. Sebab Bilal mengatakan tidak mau adzan sesudah Rasulullah wafat. Bu'itha Rasulullah. Allahu Akbar. Tambah ramai di Madinah ini. Yang mendengar adzan ini semua keluar rumah. Kemudian Bilal mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah," kata Bilal. Semuanya menangis orang-orang. Begitu sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, enggak bisa Bilal meneruskan adzan itu. Dan dia turun. Enggak selesai adzannya karena mengucapkan Muhammad Rasulullah. Kenapa ini, saudara ya? Hati. Cintanya Bilal kepada Rasulullah luar biasa. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah selesai. Maka kita ini perlu bertanya, ya. Kalau kita mendengar Rasulullah disebutkan lalu tidak bersalawat, bukan cuma rugi, bahaya ini. Karena salawat itu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, bersalawatlah. Ucapkan salam. Itu ibadah, itu zikir. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya Allah. Allah dan para malaikat bersalawat untuk Nabi. Lalu Allah memerintahkan orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, bersalawatlah. Ucapkan salam kepada Rasulullah. Maka semakin banyak kita bersalawat, semakin baik. Dan Rasulullah mengatakan, awlan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Di hari kiamat nanti orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah orang yang paling banyak bersalawat. Dan orang yang bersalawat itu, saudara, tingkatannya beda-beda. Orang yang setiap hari berakhlak seperti akhlaknya Nabi, berusaha terus meniru Rasulullah. Cara dia mandi, berpakaian, ke masjid,
Yang dipikirkan adalah Rasulullah bagaimana caranya. Itu salawatnya lebih mantap dan lebih tinggi nilainya. Maka dengan bersalawat itu sebetulnya bukan sekedar kita dapat pahala dan barokah, tapi mengingatkan kita kepada bagaimana Rasulullah, bagaimana akhlaknya, bagaimana perilakunya, lalu kita tiru. Itu salawat, saudara ya. Dan Bilal bin Rabah adalah orang yang sangat beruntung karena dicintai oleh Rasulullah dan dia sangat cinta kepada Nabi. Dan yang terakhir, saudara, tajalli. Jadi takhalli, tahalli, kemudian tajalli. Tajalli itu membesarkan Allah, yaitu mengucapkan tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. La ilaha illallah ini ahsanul kalima, a'zamul kalima, ahammul kalima. Kalimat di dunia ini tidak ada yang lebih penting dan lebih besar dan lebih indah dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu gerbangnya surga itu. Dan kita ketika mengucapkan la ilaha illallah itu bukan hanya di lisan kita saja, tapi perilaku kita didasari atas la ilaha illallah. Sampai Rasulullah mengatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Man qala la ilaha illallah mu'minan muqinan dakhalal jannah. Kalau orang itu mengucapkan la ilaha illallah dengan iman, apa artinya dengan iman itu? Artinya pesan Allah agar kita beragama dikerjakan. Kalau sekedar mengucapkan, orang kafir juga bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kita mengucapkan la ilaha illallah, itu artinya semua ibadah kita didasari oleh itu. Saya minum ini berdasarkan la ilaha illallah. Saya sholat berdasarkan la ilaha illallah. Saya minum ini dengan basmalah, dengan hamdalah. Itu beda dengan orang di luar Islam yang minum. Kalau hausnya sama-sama hilang. Tapi orang yang beriman ketika melihat air, itu yang diingat adalah Allah menghidupkan segala sesuatu dari air ini. Lalu dia bersyukur. Lalu dia mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya meniru Rasulullah SAW? Orang yang selalu at-ta'alluq bihadratin Nabi Muhammad SAW, selalu menggantungkan dirinya kepada Rasulullah itu, dia selalu ingin seperti Rasulullah SAW. Jadi semuanya mengingatkan Allah, semuanya mengingatkan Rasulullah. Dan ketika kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu salah satu yang harus kita baca dalam tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, setiap hari dikumandangkan oleh muadzin. Itu artinya besar sekali, azim jiddan. Besar sekali itu artinya. Artinya apa? La ilaha illallah syatruddin. Separuh bagian agama itu la ilaha illallah. Dan kita tidak bisa sampai ke situ kecuali dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya la ma'budu bihaqqin illallah, la maqsuda illallah, la matluba illallah. Saya tidak sujud dan patuh kecuali kepada Allah. Saya tidak minta kecuali kepada Allah. Tidak ada maksud saya hidup ini kecuali untuk menuju Allah, menuju ridhanya. Itu artinya la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah artinya saya akan mematuhi Rasulullah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian saya hormati, jadi saya ulangi lagi, at-takhalli wat-tahalli wat-tajalli. Anda baca istighfar 100 kali, salawat 100 kali, kemudian la ilaha illallah 100 kali. Nah, kalau sudah selesai itu, lalu Anda bisa beribadah dengan baik. Setiap hari itu bersih, setiap hari itu bersih. Dan setiap kali Anda ingat bahwa Anda ini melakukan kesalahan, dibersihkan. Pesan Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari dan kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu an, dua sahabat Rasulullah yang mulia ini, diberi pesan oleh Rasulullah, hadis yang terkenal, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kamu bertakwalah dimanapun. Bertakwa itu
Setiap Jumat diingatkan oleh khatib, ittaqillah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berbahagialah orang yang bisa membangun ketakwaan. Makanya salat Jumat itu penting, Bapak Ibu yang saya hormati. Terutama bapak-bapak ini, kerjakan salat Jumat itu bitta'zim, dengan membesarkan salat Jumat. Jangan asal-asalan. Bagaimana membesarkan? Sunnah-sunnahnya dikerjakan. Saya melihat, pernah sekali saya waktu punya pengalaman di Singapura, saya ceramah di salah satu masjid. Kemudian kebetulan yang ngurusi masjid itu saya kenal. Lalu saya diminta untuk ceramah di situ. Saya membaca pendahuluannya ceramah seperti tadi saya membaca ini, lalu saya membaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu seluruh masjid itu. Ya masjidnya sebesar ini kira-kira. Semuanya itu dengan suara yang pelan, lirih, itu bersalawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Semuanya bersalawat. Jadi mereka sudah terbiasa begitu itu. Tapi itu tidak pernah saya lihat di Indonesia ini. Karena ya memang kita ini yang banyak itu kan kebiasaan. Jadi kalau salah ya biasa salah terus. Seperti kalau Jumatan itu ya. Kalau Jumatan orang datang sudah adzan berdiri. Nah ini kan salah ini. Tapi di mana-mana itu berdiri menjawab adzan. Sedangkan menjawab adzan itu hukumnya sunnah. Mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Dia berdiri. Semua orang begitu. Karena apa? Tidak paham, jadi meniru saja, meniru. Bukan hanya di sini, di Jakarta, di Kalimantan, di mana begitu. Sekarang sudah mulai, dan sering saya ingatkan ini, termasuk di sini saya ingatkan, Anda kalau terlambat sholat Jumat itu, kemudian adzan langsung saja sholat. Itu pun sholatnya khafif, ringan saja. Karena apa? Mendengarkan khutbah ini wajib. Lah kalau menjawab adzan kemudian begitu khutbah dia sholat, Allahu Akbar. Ini khutbah ini sudah. Itu terbalik. Kenapa ini? Ya karena tidak paham. Nah, ini yang penting ini ya. Maka Rasulullah SAW berpesan pada kita, kamu bertakwalah, ittaqillah haitsu ma kunta, dimanapun Anda berada, berusaha untuk bertakwa. Ingat Allah, ingat cara Rasulullah dan ditiru. Wa adbi'is sayyi'atal hasanah. Kalau Anda merasa telah berdosa, coba dikompensasi, dibersihkan dengan apa? Dengan amal soleh. Wah tadi saya berbuat dosa, sekarang saya mau sedekah. Sekarang saya mau sholat duha, biasanya 2 rakaat, saya mau sholat 8 rakaat. Sekarang saya mau datang ke ibu saya yang punya ibunya, bersilaturahmi. Ini amal soleh ini. Kata Rasulullah, itu nanti bisa menghapus. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ujungnya Rasulullah mengatakan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kalau komunikasi, bergaul dengan orang itu dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik. Jangan kasar, menghormati orang, senyum, memberi salam. Itu cara Rasulullah SAW. Kalau kita melaksanakan hidup ini seperti itu dan setiap hari, kemudian kita banyak berdoa, Masya Allah, kita jaga sholat kita banyak berdoa, terus berusaha untuk memperbaiki. Kalau merasa dosa, cepat istighfar, cepat bertobat, begitu nanti bersih. Pada akhirnya ketika kita harus menghadap Allah, kita sudah bisa diterima oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian saya hormati, kuliah subuh pagi hari ini bermanfaat, dan harapan saya cuma satu saja, apa yang Bapak dengar ini tidak cukup hanya didengarkan, tapi diusahakan untuk dikerjakan dan diajarkan kepada orang lain. Minimal orang di rumah diberitahu. Itu wajib hukumnya. Anda memberitahu orang-orang yang dekat dengan Anda supaya Anda bisa memenuhi perintah Allah, wa tawasau bil haqq. Itu artinya saling mewasiatkan kebenaran, itu artinya dakwah. Ini sekarang saya menyampaikan, Anda menerima. Kalau saya salah, Anda harus membenarkan saya. Ini namanya wa tawasau bil haqq.
wa tawasaw bis sabr, dan semuanya itu bisa dilaksanakan kalau kita sabar. Mudah-mudahan kajian pagi hari ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa dibimbing oleh Allah untuk menjadi orang Islam yang semakin hari semakin baik. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Allahumma lakal hamdu hamdan tayyiban katsiran mubarakan. Lakal hamdu hatta tarda ya Rabb, wa lakal hamdu idza radit, ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر المسلمين في بلادنا إندونيسيا. اللهم دمر الظالمين في بلادنا. اللهم دمر المشركين أعداؤنا وأعداؤك وأعداء دينك، ودمر عدو الدين يا رب من الشيوعيين والملحدين، إنهم أعداؤنا وأعداؤك. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، دمر أعداءهم وتقبل شهداءهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Akhirnya saya mohon maaf Bapak Ibu yang saya hormati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat ini? Berapa sekarang umurnya? Usianya berapa? Masya Allah. Hah? Duduk ya? Sudah. 503. Duduk.
Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi kegiatan pengajian rutin Ahad Genap yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Taufik Abi. Dan sampai berjumpa dengan pengajian-pengajian berikutnya. Mohon maaf bila berkenan, monggo videonya bisa di-share untuk dibagikan kepada teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.